Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Seka. Kita akan masuk pada pelajaran kimia, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab sebelumnya tentang hidrokarbon. Sebelumnya kita sudah membahas tentang alkena, dan sekarang kita lanjutkan dengan alkuna, di mana alkuna itu merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh, di mana rumus umumnya yaitu CnH2n dikurang 2. Di sini ada beberapa senyawa alkuna, ada etuna, ada propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Di mana ini hampir sama dengan alkana dan alkena, hanya saja yang membedakan alkuna ini dia memiliki akhiran una atau berakhiran dengan kata una. Rumus molekul sesuai dengan rumus umumnya yaitu CnH2n dikurang 2, maka rumus molekul dari etuna yaitu C2H2, di mana N-nya itu sama dengan 2. Begitu juga dengan propuna, rumus molekulnya adalah C3H4, N-nya itu sama dengan 3, dan butuna, rumus molekulnya adalah C4H6, di mana N-nya itu sama dengan 4. Nah, untuk selanjutnya, untuk pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna, ini kamu lanjutkan di buku catatan kamu masing-masing. Kemudian untuk rumus struktur, di mana rumus strukturnya dari etuna, kita buat lengkap 3. Ini C, ada 2 atom C, 1 dan 2. Kemudian dibuat rangkap 3 karena alkuna dia memiliki rangkap 3. Nah, untuk atom C yang pertama karena sudah memiliki rangkap 3, supaya 4 ikatan C ini maka ditambah dengan 1 atom H. Begitu juga dengan atom C yang kedua, di mana memiliki rangkap 3, maka sudah 3 ikatannya. Supaya 4 ikatannya maka ditambah 1 atom H. Kemudian untuk propuna, ada 3 atom C, 1, 2, 3. Pada atom C yang pertama sudah memiliki rangkap 3, maka selanjutnya adalah ikatan tunggal. Untuk atom C yang pertama ini 1 rangkap 3, maka supaya 4 ikatannya ditambah 1 atom H. Untuk atom C yang kedua sudah 4 ikatan, maka tidak perlu ditambahkan atom H. Sedangkan pada atom C yang ketiga ini memiliki 1 ikatan yaitu berada di belakang atom C, maka untuk supaya 4 ikatannya ini, maka ditambah dengan 3 atom H. Selanjutnya butuna, 4 atom C, 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 atom C, untuk atom C yang pertama itu diberikan rangkap 3 dan selanjutnya adalah ikatan tunggal. Pada atom C yang pertama ini karena 3 atom C-nya, karena 3 rangkap 3, 1 rangkap 3-nya maka ditambah 1 atom H. Atom C yang kedua karena sudah 4 ikatannya tidak perlu lagi ditambah atom H. Untuk atom C yang ketiga karena ada 2 ikatannya 1, 2, maka ditambah 2 atom H supaya 4. Untuk atom C yang keempat karena ikatannya hanya 1 maka ditambahkan 3 atom H. Untuk selanjutnya rumus struktur dari pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna kamu lanjutkan di buku catatan kamu masing-masing. Untuk tata nama alkuna ada beberapa aturan. Aturannya ini sama dengan aturan tata nama alkena. Yang pertama, rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Sama juga dengan alkena. Kemudian yang kedua, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai yang berdekatan dengan rangkap 3, sehingga rangkap 3 mendapat nomor terkecil. Jadi kamu harus ingat ini, bahwa penomoran itu harus dimulai di mana ujung yang berdekatan dengan rangkap 3. Berbeda dengan alkana, kalau alkana itu penomoran di mana cabang ujung yang paling dekat dengan cabang. Tetapi ini, penomoran ini untuk alkena dan alkuna, kita mulai di mana dari ujung yang memiliki atau yang berdekatan dengan rangkap 3. Yang ketiga, posisi ikatan rangkap 3
ini 3, ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon yang berikatan dengan rangkap 3 yang paling pinggir atau nomor terkecil. Artinya rangkap 3 ini dia harus memiliki nomor yang terkecil. Kemudian penulisan cabang-cabang sama seperti pada aturan tata nama alkana. Oke, di sini ada contoh soal. Pada contoh soal ini kita tentukan namanya. Maka langkah yang pertama adalah kamu tentukan dulu rantai terpanjang. Inilah rantai terpanjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom C. Nah, di sini inilah rantai induk. Kemudian inilah rantai cabang. Ada 2 rantai cabang. Ini yang pertama. Kemudian inilah yang kedua. Ini rantai cabang. Kemudian langkah kedua, ditentukan penomoran. Nah, penomoran, aturannya tadi dimulai dari ujung yang berdekatan dengan rantai dengan rangkap 3. Kalau kita lihat dari ujung sebelah kiri, 1, 2, 3. Maka rangkap 3 terdapat di nomor 3. Sedangkan kalau kita mulai dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, rantai rangkap 3 itu terdapat di nomor 4. Berarti kita mulai dari ujung yang berdekatan dengan rangkap 3, yaitu ujung sebelah kiri. Maka penomoran dimulai dari ujung sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini cabang. Kita masuk ke rantai cabang CH3. Itu adalah namanya metil. Ini juga namanya adalah metil. Karena di atas dan di bawah ada cabang yang sama, yaitu metil, maka penyebutannya itu hanya sekali, sama seperti aturan tata nama alkana. Kita beri nomor, disebut 2 kali, 2 artinya ada 2 di atas, kemudian ada 2 satu lagi yaitu 2 di bawah. Karena sejenis, maka dikasih awalan, yaitu karena 2 adalah di, kemudian dilanjutkan dengan nama cabangnya yaitu metil, kemudian dilanjutkan dengan 3. 3 ini artinya di nomor 3 itu terdapat rangkap 3. Jadi kita ambil nomor terkecil, bukan 4. Kalau 4 itu salah, tetapi kita ambil nomor yang terkecilnya yaitu 3. 3 heptuna itu adalah nama dari rantai induknya. Contoh soal berikutnya adalah tuliskan rumus struktur dari 3 metil 1 pentuna. Maka di sini dari soal ini kita lihat nama rantai induk adalah pentuna. Artinya ada 5 atom C. 3, 4, 5. Kemudian katanya di nomor 1 ada rangkap 3. Maka berikan penomoran 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 1 ada rangkap 3, maka selanjutnya adalah ikatan tunggal. Kemudian 3 metil, artinya di nomor 3 ini ada cabang metil. Bagaimana cabang metil? Yaitu CH3. Oke, sekarang kita lengkapi ikatannya. Di sini pada atom C yang pertama sudah ada 3 ikatan, yaitu ada rangkap 3. Maka H ditambahkan 1. Pada atom C yang kedua, sudah lengkap ikatannya. Di sini 3, di sini 1, maka jumlahnya adalah 4. Maka tidak perlu ditambah atom H. Atom C yang ketiga, ini dia. Karena ikatannya sudah ada 3, 1, 2, 3, maka untuk melengkapi ikatannya ditambah 1 atom H. Selanjutnya, pada atom C yang keempat sudah 2 ikatan, sebelah kiri dan sebelah kanan, maka supaya 4 ditambah 2 atom H. Dan atom C yang kelima, karena 1 ikatan, maka supaya lengkap ikatannya ditambah 3 atom H. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat alkuna. Pertama kita bahas tentang sifat fisika. Sifat fisika yang pertama, alkuna rantai pendek berwujud gas, dan alkuna rantai panjang berwujud cair dan padat. Rantai pendek itu dimulai dari C2 sampai dengan C4. Maka itu bisa berwujud gas.
Sedangkan rantai panjang itu dimulai dari C5 sampai seterusnya, maka dia itu bisa berwujud cair dan bisa juga berwujud padat. Kerapatan kecil. Kerapatan itu artinya senyawa alkuna ini tidak memiliki rongga ataupun pori. Keadaannya ini sangat rapat ataupun bisa dibilang tidak ada renggang atau sangat pekat sekali. Kemudian yang ketiga, tidak larut dalam air. Nah, dia tidak larut di dalam air, tetapi ini bisa larut dalam pelarut organik. Artinya pelarut yang memiliki atom C. Contohnya ether, contohnya benzena, dan lain sebagainya. Yang keempat, titik didih alkuna lebih tinggi daripada alkena dengan jumlah atom karbon yang sama. Misalnya, C2H4 dibandingkan dengan C2H2 ini memiliki atom C yang sama, yaitu C2, di mana titik didih dari C2H2 itu lebih tinggi dibandingkan dengan C2H4. Kenapa? Karena dalam C2H2 dia memiliki rangkap 3, itu kan golongan alkuna. Jadi rangkap 3 ini untuk memutuskan ikatan rangkap 3-nya, dia membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan alkena, di mana alkena itu dia memiliki rangkap 2. Nah, sehingga karena besar energi yang dibutuhkan, maka bisa dibilang bahwa titik didihnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan alkena. Itu dia. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia itu adalah alkuna ini mudah mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan rangkap 2 dan kemudian akan menjadi ikatan tunggal. Nama reaksi ini adalah reaksi adisi. Bisa kamu lihat contohnya di sini, di mana ini akan bereaksi dengan Br2. Ini adalah butuna. Dia akan bereaksi dengan bromium atau gas bromium. Kemudian ikatan rangkap ini dia akan mengalami pemutusan ikatan. Setelah terjadi pemutusan ikatan, dia akan menghasilkan ikatan tunggal seperti ini dia. Dan namanya ini adalah 2233 tetrabromobutan. Nah, inilah dia tentang alkuna. Alkuna ini salah satu contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu laskarbit. Di mana laskarbit itu dia akan dari hasil reaksinya dia akan menghasilkan gas asetilena ataupun gas etuna. Ini dari reaksi kalsium karbida, dia akan bereaksi dengan air dan akan menghasilkan kalsium hidroksida dan menghasilkan gas asetilena ataupun gas etuna. Jadi gas etuna inilah yang bisa memotong besi, di mana suhunya itu mencapai 3.500 derajat Celcius. Itulah gas yang dibutuhkan ataupun yang digunakan oleh laskarbit. Jadi itulah contoh alkuna dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian untuk pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.